Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa kalian selalu menjaga kesehatan agar kalian kita semua terhindar dari wabah COVID-19 ini. Anak sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran PKN. Dalam hal ini kita akan masuk pada tema 1, subtema 3. Subtema 3 ini subtema terakhir dari tema 1 yang akan kita pelajari. Anak sekalian, silakan diperhatikan PowerPoint ini ya. Ya, kita masih di tema 1. Ya, judul temanya adalah organ gerak hewan dan manusia. Kita sudah di subtema terakhir, ya, yaitu nanti materi intinya adalah tentang sikap atau perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Menurut sekalian, sila-sila dalam Pancasila tersebut tentunya membentuk satu kesatuan yang utuh dan saling menjiwai ya, antara sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi sila-sila tersebut menjiwai satu sama lainnya. Dan setiap suatu perilaku atau sikap yang kita lakukan dapat mencerminkan dari beberapa nilai Pancasila ya. Baik, kita berikan contohnya ya, contoh perilaku yang mencerminkan beberapa sila dari Pancasila. Kita lihat di sini Bapak Ilham mengikuti musyawarah warga ya. Seluruh warga desa menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya dengan tertib ya. Dan hasil dari musyawarah itu tidak sesuai dengan usulan dari Pak Ilham. Nah, karena tidak sesuai, tapi sikap Pak Ilham ini menerima ya dengan lapang dada setiap keputusan yang telah diambil dalam bermusyawarah. Ya. Nah, dari sikap Pak Ilham ini tentunya mencerminkan ya dari sila persatuan Indonesia. Karena Pak Ilham itu cinta tanah air ya. Terus sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh majelis dalam permusyawaratan perwakilan. Pak Ilham ini tidak mau memaksakan pendapatnya untuk diterima oleh orang lain ya. Dia menerima dengan lapang dada hasil keputusan dalam bermusyawarah tersebut ya. Dan bercermin juga pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dalam keputusan itu tentunya akan berdampak kebaikan bagi semua masyarakat yang ada di situ. Nah, ini cermin sikap yang harus ada pada diri kita. Setiap kita bermusyawarah, maka hasil musyawarah itu enak tidak enak pada diri kita harus kita terima dengan lapang dada dan kita pertanggungjawabkan dan kita lakukan ya saat itu. Contoh lain ya, seperti perilaku menjaga kerukunan ya, tanaman dan hewan dengan yang berlainan agama ya. Nah, sikap ini pun juga merupakan cerminan dari sila ketuhanan yang Maha Esa ya. Karena kita yakin kita harus punya sikap toleransi antar sama umat beragama ya. Juga kita harus berteman dengan orang yang berlain agama. Juga membentuk sila ketiga yaitu persatuan Indonesia ya.
Walaupun kita berlainan agama, kita berlainan suku, kita harus bersatu. Karena kita semua cinta tanah air. Ya, perilaku lain juga mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita bersama-sama menjaga tanaman, menjaga hewan peliharaan, walaupun yang punya hewan tersebut atau tanaman tersebut orang yang berbeda dengan agama dengan kita. Jadi kita harus menjaga ya. Ketika misalnya tetangga kamu yang beragama tidak ada di rumah, ya maka hewan yang ada di sana itu harus kalian pelihara. Kalian bisa memberi makannya ya. Itu salah satu wujud dari cerminan kemanusiaan yang adil beradab. Contoh lain ya, memberi makan hewan peliharaan. Kalau kalian di rumah mempunyai hewan peliharaan ya, misalnya ayam, kucing, ya kelinci, maka kalian harus memberi makan hewan tersebut. Nah, sikap itu mencerminkan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Karena kita menyayangi hewan peliharaan kita dengan cara memberi makan ya, memberi minum dan membersihkan kandangnya ya, agar kita semua terhindar dari penyakit. Yang cerminan sila yang lain adalah sila ketiga, persatuan Indonesia ya. Kita harus bersatu ya dalam memelihara hewan peliharaan. Kita dengan kakak kita, dengan adik kita harus bersatu padu ya, agar hewan peliharaan itu sehat. Selain itu mencerminkan sila keempat ya. Jadi kita harus bermusyawarah ya. Kira-kira adik memberi makannya pagi gitu, kakak memberi makannya siang ya. Jadi harus diputuskan dalam musyawarah ya. Kita memutuskan sesuatu, memberi tugas memelihara hewan itu harus dengan dibicarakan dengan yang lain ya. Nanti hasil keputusannya harus kita jalankan dengan baik. Yang ketiga, yang terakhir ya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, karena tugas yang kita berikan sangat adil, maka itu akan mencerminkan sila kelima. Contoh lain, ya, tertib lalu lintas saat di jalan raya. Ya, ini juga mencerminkan sila-sila dari Pancasila ya. Kita harus berlalu lintas itu kalau naik motor memakai helm ya, mempunyai surat izin mengemudi ya. Juga dalam berlalu lintas itu kita harus tertib ya. Kita jangan memakan jalan orang lain ya. Seperti kalau naik motor berjalannya di trotoar itu tidak baik. Kalau ada lampu merah, kita harus berhenti ya, seperti itu. Nah, ini akan mencerminkan sila-sila dari Pancasila, yaitu sila kedua ya, sila ketiga, dan sila kelima dari Pancasila. Contoh lain, gotong royong, misalnya memperbaiki jalan air ya, memperbaiki atau membersihkan lingkungan ya. Ini merupakan cerminan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sila kedua. Sila ketiga ya, sila persatuan Indonesia ya, karena kita harus bersatu padu walaupun kita berbeda golongan, berbeda pekerjaan, berbeda pangkat, berbeda ekonomi dan berbeda apapun, tapi kalau hal dalam pembersihan lingkungan kita harus bersatu padu ya, agar lingkungan tempat tinggal kita menjadi bersih dan tentunya kita terhindar dari penyakit. Ya, juga mencerminkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jadi dalam bekerja bakti ini semua golongan, tidak memandang dia dari tentara, dia dari polisi, dia dari pejabat. Kalau misalnya lingkungannya kotor, harus mempunyai andil ya dalam membersihkan lingkungan ya. Jadi tidak memandang harkat dan martabat dalam bergotong royong ya. Ini merupakan cermin dari sila-sila Pancasila, sila kedua, sila ketiga, dan sila kelima dari Pancasila. Nah, anu sekalian, coba perhatikan pada gambar di bawah ini ya. Kira-kira dalam gambar satu ini, apakah kegiatan ini mencerminkan dari Pancasila atau tidak ya? Kalau misalnya mencerminkan dari Pancasila, tentunya sila keberapa ya dalam kegiatan menjenguk orang sakit ya. Terus kira-kira apa sih manfaatnya kalau kita menjenguk orang sakit? Jadi kalian coba tulis di buku kalian ya, pendapat kalian ya. Jadi gambar 1 dan 2 ini ya. Kira-kira dari 1 dan nomor 2 gambar ini kegiatan apa aja saya kegiatan yang mencerminkan sila keberapa dari Pancasila ya. Anak sekalian, ini saja materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya. Dan jangan lupa kalian juga harus membaca buku kalian ya untuk menambah wawasan dan menambah pengetahuan kalian tentang sikap atau perilaku yang mencerminkan sila-sila dari Pancasila. Setelah kalian mengetahui, tentunya kalian harus mempraktekkan dalam kehidupan kalian ya, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan di mana kalian bertempat tinggal atau bermain dengan yang lain ya. Jadi usahakan ya kita harus bersikap, berperilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Ini saja materi pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.